lah biasanya ya. Enggak, jangan pakai lighting. COD, Ice Queen kalau misalnya dia dalam under pressure, COD sama dominance. Ya let's see lah nanti seperti apa untuk hasilnya di Land of Dawn. Karena game ketiga kita sudah mulai sekarang. Aura Blaze berjumpa dengan Yasby dan Joy. Kali ini dengan Hayabusa dia. Mungkin ini adalah power pick bagi tim Yasby sekarang. Dan let's see akan semengerikan apa. Karena gue penasaran terus terang sih. Karena kan Hayabusa dengan komposisi seperti ini, dia harus bisa targetin ke Altamis. Kalau Altamisnya lepas, ini bakal bahaya banget. Dan bakal nanti malfunction nantinya buat Hayabusanya. Dan bakal satu hal yang cukup sulit adalah sebenarnya ini Joy-nya ini harus berpikir keras banget untuk benar-benar fokus ke one-one. One-one Valentina, one-one Valentina. Yang lain, oke. Tebel-tebel. Dengan kasus-kasus yang berbeda. Maksudnya kasusnya kalau misalnya seperempat darah, setengah darah, atau bisa dipastikan owning dalam levelnya unggul sekali, itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sama levelnya, item sama, gold sama, jangan deh. Ada baiknya. Tapi satu yang aku concern juga ya buat Yasby ini adalah mereka punya 4 hero melee. 4 melee berarti bahwa enak banget nanti buat Valentina. Efek ya terrify-nya dia sekali lagi bakal membuat tempo permainan dari Yasby agak sedikit turun kalau memang mereka mau main cepat ya, ngeharas gitu. Dan ya di top lane-nya masih bisa dijaga juga Joheb-nya, Romer bakal naik ke atas. Sepertinya ada recall mungkin yang dilakukan, nope bukan recall tapi masih stay di bagian dari turret. Drew Altamis lawan Wak Haji bersama dengan Ki. So let's see. Karena mereka butuh Brody juga untuk bisa melakukan penetration terhadap armor. Dengan hero tebal seperti ini, bisa jadi defensive play untuk Yasby sembari menunggu Hayabusa untuk dapetin poin kill awal. Oke, dan bahkan kalau kita bisa lihat di sini akan menjadi pertarungan pertama mereka untuk bertemu dengan 4 versus 4 Omong Wawa. Dimana dari Rondel akan berada di level 3, sedangkan dari Aran di level 4. Tapi meskipun begitu, posisi dari para pemain dari tim Aura agak sedikit terpressure dan retribution di tangan dari seorang Fan. Meskipun begitu, para pemain dari tim Yasby mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Opung Wawa keunggulan dari seorang Akai melakukan distraksi dengan heavy spin-nya dan dapetin free retribution. Emang balik lagi. Itu ngeselin. Itu ngeselin. Ya, sebagai jungler. Sebagai jungler ya, aku kalau jadi lawannya Akai sendiri digituin ya sedih gitu loh. Kayak kita bisa pencet, cuma dijauhin dengan heavy spin yang nggak bisa diapa-apain kalau nggak ada DD. Nggak ada yang bisa netralin dari heavy spin-nya. Dan ya, kembali lagi dari sisi landing phase-nya seperti ini ya, aman banget buat Altamis True yang berada di top lane-nya. Mereka saling berbagi gold. Ini tinggal bagaimana mainin untuk objektif seperti turtle atau dapetin platingan gold sekarang. Dari Wak Hajinya masih mencari-cari bagaimana cara untuk bisa dapetin informasi siapa yang ada di dalam rumput. Sedangkan Altamis dengan keunggulan gold pelan dan pasti karena dari crab-nya sendiri jatuh ke tangan dari Aura Blaze dan Fan sudah naik ke atas. Oh ini bakal menjadi berbahaya untuk tim Yasby. Fan. Dan dari kita lihat di sini sudah draw. What a flicker dan Tyrus yang berhasil didapatkan. Tapi sayang sekali. Kali ini masih coba dibalikan kembali keadaannya. Wak Haji masih di depan sana. Mencoba diperangkap. Tapi Choe, shadow kill tidak berikan. Dan bersama dengan seorang lapu-lapu. Dan lihat ini dia double kill. Dibalikan kembali keadaan dan bahkan diunggulkan oleh tim Yasby. What a play from Drew. Tapi ternyata good play, well play belum menghasilkan good result. Ya, tapi kita sudah melihat ya bagaimana kalau memang kombinasi dari Aura Blaze jadi ya bakal seperti itu. Kenapa tadi belum efisien? Karena belum ada item yang didapatkan. Belum terlalu jadi juga dari item-itemnya Kizuto. First item ada Clock of Destiny. Di bottom lane-nya Aran lawan Yans masih saling menunggu siapa yang lebih dulu memunculkan wajahnya. Dan sedangkan Fan-nya tadi opening yang bagus dikombinasikan bersama dengan Flicker, ada Tyrant Revenge juga yang terjadi. Ya, tapi setup dari Aura Blaze yang harus diwaspadai nantinya di mid game atau bahkan di late game-nya. Oke, permainan yang cukup mahal berhasil dilakukan oleh seorang Yasby dengan counterisasi yang sangat baik. Tapi para pemain dari tim Yasby kali ini bakal coba mereka ambil wajah Kyuzuto. Langsung menghindar begitu saja, mundur ke arah belakang dan bahkan retribution. Dan keputusan yang sulit, lihat Joy-nya. Gak bisa ngapa-ngapain dan bahkan Arannya masih bertahan hidup di bottom lane Om Wawa. Iya, dan Aran ini seharusnya menjadi akhir untuk Aran. Dia masih bisa bertahan nih, masih. Sedikit tapi dia gak ada flicker, dia gak bisa flicker, dia langsung ditumbangin dan hampir saja dia bisa membalikan keadaan. Dan kalau Reflector-nya tadi keluar, itu dia bisa numbangin dua orang itu. Ya, sayangnya cooldown. Ada cooldown, yes.
Oke, dari sisi point kill-nya masih dipegang oleh Yaspi, tapi secara objektifnya bagaimana dari Aura Blaze mereka lagi unggul. Juga sekarang Joy dengan Heptasis ini sudah bisa teamfight juga untuk Hayabusa berusaha untuk mendapatkan target untuk hero-hero yang tipis ya. Karena untuk yang tebal-tebalnya ini udah susah. Drew-nya selalu gabung dengan Altamis. Bottom lane-nya tadi kita tahu 1 lawan 2 masih sustain juga dan butuh waktu lama untuk bisa ditumbangkan. Joy-nya bingung banget untuk bisa numbangin para pemain dari tim Aura. Bingung Pung, ini gimana? Gue harus fokus kemana? Yang aku bilang, dia fokus cuma bisa ke Altamis. Sedangkan dia dari tadi memberikan space untuk Altamis. Betul. Ini space yang sangat mahal yang bisa didapatkan Altamis. Dan lihat dia bottom lane, Yas benar-benar terpressure. Benar-benar hancur porak-poranda diantarkan oleh seorang Aran. Bisa jadi poin tambah dan Joy akan coba untuk membalikan keadaan. Lihat retribution bakal sudah didapatkan dan ini dia tanpa adanya minion. Tidak ada pembagian damage sama Wawa. Oke, sementara untuk area mid lane-nya Heavy Spin sudah dipakai oleh Van. Masih bisa mundur kembali ke belakang dan Altamis memancing. Satu buah penggunaan yang sangat manis sekali. Roundel sudah pecah dan terbang ke atas pada akhirnya. Crossbow of Tank. Tumbang untuk Povius yang dimana kita tahu memang dari Povius ketika Altamis sudah punya attack speed yang cukup dia bakal bisa meng-outplay. Meskipun memang lompat bakal ngurangin cooldown, bakal bisa membuat Povius selalu melompat dengan Demonic Force-nya, tapi bakal bisa di-outplay. Bisa di-outplay tapi satu hal yang mereka harus perhatikan Opung Wawa. Outplay yang akan terjadi oleh seorang Drew ini nanti akan bisa membalikan keadaan dari Aura. Kalau Yaspi tidak aware. Karena Joy cuma bisa split push sekarang. Udah menit 6, kasusnya berbeda. Yep. Gold juga tidak terlalu berbeda jauh. Yep. Goldnya ada berbeda, bronze perak. Bronze perak doang. Ya tapi sayang gak sih mereka pakai Hayabusa yang dimana power dari Hayabusa adalah untuk pick off. Cuman sekarang masih bisa dihadang ternyata dan bahkan akhirnya harus dialih fungsi. Oke, Hayabusanya main split push aja dulu sekarang. Jangankan untuk coba dihadang. Hayabusanya aja udah gak bisa ngapa-ngapain. Waduh. Dan lihat team fight. Oh Aran tiba-tiba ter-take down. Damage yang harus dikeluarkan dan Drew harus mundur ke belakang bersama dengan satu buff Van. Mencoba untuk menyelamatkan Rondel di depan sana. Tapi para pemain dari seorang tim Yaspi masih mau lebih. Tara Redman Flicker berhasil mendapatkan tapi tidak ada follow up damage. Sayang. 1000 sayang dilakukan oleh seorang Drew itu udah sangat-sangat BAGUS. Yes, 2 momen ya tadi ya. Dan terjadi sekali lagi cuman memang belum ada follow up damage dari Aura Blaze. Dan bahkan Yaspi mereka bisa mendapatkan mid turret yang sudah dituju dan bahkan difokuskan oleh mereka sendiri. Dan team fight-nya ini bakal ngerepotin. Ternyata Roundel sebagai mid laner mates dengan Povius yang dipakai ini sangat-sangat merepotkan dan meresahkan. Tiap kali ada Roundel, tiap kali ada Demonic Force yang dipakai, perhatian dari Aura Blaze ini ke distract ke arah dia. Semua pengen numbangin dia, sedangkan dia selalu melompat, ada extra shield lagi, ada absorb yang bisa dimainkan. Dan di bagian bottom lane-nya, top lane-nya Altamis. Gagal untuk menjaga, karena memang tadi terlalu banyak ya untuk damage yang sudah diberikan ke second turret-nya. Gila, Drew masih bersinar. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa, dalam under kondisi ya Bung. Kita nganggapnya bukan dalam posisi tenang, damai, nyaman, rajin menabung ya. Dalam posisi under kita anggap ya. Dan bahkan para pemain dari tim Aura. Kali ini kita lihat di mana mereka baru berbanding 3.000 gold baru sekarang. 3.000 gold, kalau misalnya Lord didapetin nama Yaspi, kalkulasinya bisa ke 5.000 gold dan itu bisa dapetin satu buah best turret. Yep. Possibility-nya. Yep. Ini sangat bergantung dari Altamis sebentar lagi ya. Karena mungkin untuk duel dari pengambilan objektifnya, oke lah mereka masih punya fun. Cuman ya sekali lagi, kalau memang hanya ada fun, dan Van-nya tiba-tiba ada di posisi yang berbeda, ini bisa dimakan sama Joy. Oke, coba di all in di depan sana, ada bakal coba dihilangkan minionnya dan Yas. Terbuka satu buah weakness point. Dan itu keputusan yang sangat tepat untuk Altamis tidak terbang. Karena ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Roundel. Tertinggal, langsung ada Drew, shadow kill. 2 point kill diamankan oleh tim Yasmi. Kembalikan ada Flicker, one shot from Kyuzuto. Kali ini berhasil dibalaskan kembali keadaannya. Bawa. Oh my god. Ya, sementara untuk di bottom lane-nya ada split yang dilakukan juga. Dari Wahajinya bisa mencicil separuh dari base turret milik Aura Blaze. Kira tadi flicker ya, tapi ternyata dia Arcane Strike. Jadi loncat sama Wildcats, aku kira flicker. Jauh ya jadinya ya? Iya jauh, lupa itu Valentina. Valentina. Bentuknya sama kayak Grok tadi pas lagi. Mirip tadi bentuknya mirip. Ya, dan akhirnya Yaspi. Mereka unggul goldnya dan bisa berfungsi juga untuk Joy. Dan Hayabusa dia
Ya meskipun memang ya bisa ditahan ya dengan hero tebal, tapi dengan unggul item attack. Bisa saja Joy langsung masuk ke belakang untuk nargetin ke Ultamis. Dan dengan positioning seperti ini, dengan defense positioning dari Aura Blaze ini, mau nggak mau di sini harus menunggu bukaan juga Drew tertahan di level 9. Nah ini nih, semua tergantung Drew sebenarnya, tapi sayangnya ya itu tadi. Belum ada follow up damage-nya, belum ada yang bisa ngemainin semuanya. Dan dari itemnya ada Corrosion, Demon Hunter, Wind of Nature. Ini buat 1-1. Wow, yang berat adalah Malefic Roar dari Brody. BOD juga, ada Fury's Hammer. Itu Hunter Strike atau Silence Rope, Still Leg Plate, pecahan-pecahan semua dibeli sama dia. Respect. Dia respect banget dari Gilzuko dan dia respect banget dengan adanya seorang one-one. Tapi lihat di sini, Lord bergerak di arah bottom lane. Bebas terdeteksi atau tidak, tapi Rondel masih akan coba untuk memaksa menuju ke arah one-one. Belum mau all in karena all innya akan ada di arah bawah, bottom lane. Rondel yang akan ngebuka ini semua. Di garis depan, Aran terlalu terburu-buru. Tidak boleh memaksakan diri dan Unstoppable didapatkan. Dan satu turret pun hilang. Akan menjadi 2 turret kah di tengah sana. Belum ada team fight yang sesungguhnya. Dan bahkan Crystal dulu post berhasil dilempar ke arah depan. Tapi ternyata para pemain dari tim Aura kali ini tidak bisa memfollow up dan Ultamis take down. Ini bencana. Yasmi Esports berhasil memenangkan di debut pertamanya. Wow, 2-13 dari poin killnya dan Yasmi. Kemenangan. Dimana yang tadi kita tahu Hayabusanya dari early gamenya hanya farming dan juga farm.